Assalamualaikum. Selamat datang di channel YouTube Kisah Dunia Imajinasi. Jangan lupa like, share dan subscribe, serta aktifkan lonceng untuk mendapatkan notifikasi bab berikutnya. Kali ini saya akan membahas cerita Laila si Dokter Indigo, yang diadaptasi dari novel di aplikasi KBM, dengan judul Laila si Dokter Indigo. Penulis Selasanti. Bab 6. Maaf, Mbak jadi bikin kaget. Laila pun membuka pintu WC. Oh, iya. Aku panik saat Mbak teriak. Iya sudah. Terima kasih atas perhatiannya. Laila pun tersenyum kepada perempuan yang telah mencemaskannya itu. Setelah melihat kepergian perempuan tadi, Laila langsung berjalan menuju wastafel. Dia akan membersihkan tangannya. Tiba-tiba saja Mahesa muncul di sebelahnya. Mahesa, aku sudah bilang jangan pernah muncul di tempat privasi. Ingat, kamu hantu bukan lagi manusia. Laila mengingatkan Mahesa. Iya, maaf. Mahesa menyatukan kedua tangannya. Pertemuan kita pukul 9, karena aku harus melaksanakan sholat sunnah. Jadi temui aku di tangga darurat setelah aku beribadah. Laila berpesan kepada Mahesa. Ingat, jangan pernah muncul di toilet, ucap Laila seraya memicingkan mata ke arah Mahesa. Iya. Mahesa pun menghilang dari pandangan Laila. Sementara bocah tanpa kepala itu sudah menunggu Laila di depan pintu luar kamar mandi. Hantu kepala buntung itu sudah mengerti dengan sikap Laila kepadanya. Dia akan bersikap seperti kemauan Laila, agar sang dokter cantik itu dapat membantu mencari kepalanya. Laila pun kembali ke ruang UGD untuk menangani pasien selanjutnya. Untuk 1 minggu ke depan, Laila ditugaskan di ruang UGD. Jika sudah mendapatkan ruang kerja, maka Laila akan ditempatkan di ruang dokter umum oleh pihak rumah sakit. Dok, apa hantu ganteng itu masih ngikutin dokter? Tanya Karlina yang bertemu dengan Laila di depan ruang administrasi. Masih, jawab Laila jujur. Loh, kok dia gak ngikutin aku ya? Gumam Karlina. Memangnya kamu mau banget diikutin hantu? Tanya Laila seraya menyipitkan matanya. Kalau hantu ganteng kayak gitu sih, aku mau. Karlina tertawa cengengesan. Ish, dengus Laila. Tapi kenapa kamu gak diikuti sama anak kecil ini? Tanya Laila sembari melirik ke arah anak kecil tanpa kepala di sebelahnya. Ada kakek aku, makanya dia gak bisa ngikutin. Karlina terlihat sangat tenang saat melihat penampakan hantu di sekitarnya. Oh, ucap Laila. Bu dokter, tolong anak saya. Seorang ibu-ibu berusia kisaran 30 tahun menghampiri Laila dengan wajah panik. Laila pun mengikuti ibu-ibu yang menarik tangan menuju pasien yang sedang kritis. Dok, tolong anak saya. Sang ibu memohon dengan wajah mengibah. Laila melihat anak kecil yang tadi memberontak saat diinfus sedang dicekik lehernya oleh tuyul kecil dengan wajah tua. Hei, lepaskan. Laila berteriak sembari menghampiri anak yang sedang kritis itu. Semua mata tertuju pada Laila yang teriak histeris sambil memegang leher pasien anak kecil di hadapannya. Dok, apa yang telah Anda lakukan? Tanya Raffi yang langsung menarik tangan Laila. Anak kecil ini, ucapan Laila terhenti saat menyadari keberadaan tuyul jelek di hadapannya sedang tertawa. Laila lupa jika makhluk botak dan jelek di hadapannya itu adalah makhluk gaib. Hanya dia yang bisa melihatnya, begitu juga dengan Karlina yang kini ada di belakang Laila. Karlina, bantu anak itu dari cengkraman tuyul botak jelek. Laila memerintahkan Karlina untuk membantu melepaskan tuyul dari leher anak kecil yang kini keadaannya sedang kritis. Karlina menolak, dia memundurkan langkahnya dan menjauhi Laila. Laila kebingungan saat Karlina tak ingin membantunya. Karlina. Laila berteriak memanggil Karlina namun diacuhkan. Laila bingung dengan tuyul yang tiba-tiba saja muncul di rumah sakit.
Akhirnya Laila memanggil Mahesa. Mahesa. Raffi semakin bingung dengan tingkah pola Laila yang berbicara sendirian. Laila mencari keberadaan Mahesa, belum juga muncul di hadapannya. Raffi, lepaskan aku. Laila pun melepaskan tangan Raffi lalu menghampiri anak yang sedang kritis. Heh, tuyul jelek, cepat lepaskan tanganmu dari leher anak itu, kata Laila memerintahkan tuyul yang sedang duduk di dada bocah kecil itu. Tuyul itu tetap bersih keras tak mau melepaskan tangannya. Dia tak memperdulikan ancaman Laila. Kemudian Laila membacakan wasiat dari nenek buyutnya sebelumnya membaca surat pendek terlebih dahulu. Ella, tuyul itu memang piaraan ibunya. Tuyul itu meminta tumbal nyawa dari anak yang sedang sekarat. Suara Mahesa menggema di dalam ruangan UGD. Sejenak Laila pun memundurkan langkahnya dan menghampiri ibu dari sang anak yang sedang kritis itu. Laila akan menjelaskan kepada ibu tersebut tentang tuyul yang dilihatnya. Mahesa tak mungkin berbohong, karena hantu tampan itu sudah berjanji akan membantu Laila. Laila membawa sang ibu ke tangga darurat, karena disitulah tempat ternyaman untuk berbicara hal gaib. Bu, ikut aku. Laila setengah berlari sembari menuntun tangan sang ibu menuju tangga darurat. Iya, Dok. Ada apa? Tanya sang ibu dengan kedua mata yang sudah sembab. Apa ibu pelihara tuyul? Tanya Laila yang membuat ibu itu kaget sekaligus ketakutan. Sang ibu langsung menundukkan kepalanya sembari memainkan jemari tangannya. Bu, nyawa anaknya gak akan tertolong karena lehernya sedang dicekik sama tuyul jelek. Laila terlihat sangat panik dan juga kesal. Cepat katakan, bentak Laila yang sudah mulai tak sabar menghadapi ibu yang kini anaknya sedang sekarat. Iya, jawabnya terbata-bata. Anakku yang ketiga, katanya. Maksudnya, tanya Laila seraya mengerutkan keningnya. Ini tumbal anakku yang ketiga, jawabnya sembari menangis. Laila terlihat kesal sambil memegang keningnya. Tumbal apa? Tanya Laila. Pesugihan tuyul untuk kaya, jawabnya ketakutan. Tapi apakah ibu kaya? Tanya Laila. Lalu anak ibu yang lain apa jadi tumbal juga? Iya, jawabnya seraya menganggukkan kepalanya. Laila terlihat sangat frustasi mendengar pengakuan ibu kejam di hadapannya. Demi kekayaan ibu rela memberikan tumbal anak. Ya Allah, ayam aja akan mati kalau anaknya diganggu. Ibu gak marah anaknya dicekik sama tuyul. Laila mulai kesal. Maafkan aku Bu Dokter, semua karena ambisi suami yang ingin kaya raya. Awalnya kami tidak punya anak, tetapi setelah suami ritual ke Gunung Keranji, beberapa bulan kemudian aku hamil. Dan setiap kehamilan selalu berujung kematian pada anak kami yang berusia 5 tahun. Itu adalah perjanjian suamiku dengan pemilik tuyul itu, kata sang ibu sambil menangis penuh penyesalan. Astagfirullah, ucap Laila sedih mendengar pengakuan sang ibu. Rata-rata tuyul itu selalu mengambil kepala anakku untuk dijadikan persembahan pada rajanya. Itu persyaratan yang disepakati oleh suamiku. Kepala. Kemudian Laila teringat dengan anak kecil kepala buntung yang selalu mengikutinya. Apakah hantu kepala buntung itu ada hubungannya dengan ibu di hadapannya? Laila membuat alibi tersendiri, tetapi hal itu akan dia ungkap setelah menyelamatkan anak yang kini sedang dicekik tuyul jelek itu. Baiklah, aku akan menyelamatkan anak ibu untuk yang terakhir kali. Tetapi semua ada resiko, kata Laila memberi syarat. Apa, Dok? Ikhlaskan semua harta kekayaan ibu, walaupun hidup tak punya, yang penting harus bersyukur karena memiliki keluarga utuh. Laila memberi pencerahan kepada ibu muda di hadapannya. Baik, jawabnya setuju. Terima kasih telah membaca. Bantu dukung karyaku dengan cara like, share, subscribe serta berikan komentar jika kamu suka sama ceritanya. Wassalamualaikum.